Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sendia Maharani dengan NIM 23109112200023. Saya dari program studi kedokteran program sarjana angkatan 2023. Di sini saya akan sedikit berbagi mengenai organa genitalia maskulina, organa genitalia feminina, dan fungsi seksual. Baik, dari arti katanya sendiri, organa yaitu alat, genitalia artinya kelamin, sedangkan maskulina itu laki-laki, dan feminina artinya perempuan. Sehingga bisa diartikan menjadi alat kelamin laki-laki, alat kelamin perempuan, dan fungsi seksual. Baik, dari yang pertama, organa genitalia maskulina sendiri dibagi menjadi dua, yaitu organa genitalia eksterna maskulina dan organa genitalia interna maskulina. Baik, untuk yang organa genitalia eksterna maskulina, yaitu yang berada di luar tubuh. Ada penis, dan ada juga skrotum di sini. Baik. Selanjutnya ada organa genitalia interna maskulina, itu organ-organ yang ada di dalam. Yaitu ada yang pertama ada testis, lalu ada epididymis, ada ductus deferens, lalu ada vesicula seminalis di sini, ada ductus ejaculatorius di bagian sini kecil. Lalu ada glandula prostata di bagian sini. Ada glandula bulbo uretralis dan ada juga uretra. Beberapa orang menyebutkan bahwa uretra ini termasuk dalam organa genitalia maskulina. Baik, kita masuk yang pertama yaitu ada testis. Nah, testis ini homolognya apabila pada wanita ialah ovarium. Karena testis untuk spermatogenesis dan ovarium untuk oogenesis. Eh, apa sih spermatogenesis itu? Nah, spermatogenesis itu ialah untuk memproduksi spermatozoa. Sedangkan apabila pada wanita oogenesis yaitu untuk memproduksi sel ovum atau sel telur. Nah, testis ini selain sebagai alat reproduksi atau organ genitalia, ia juga sebagai organ endokrin. Karena apa? Karena ia menyekresi hormon testosteron, hormon yang dominan pada laki-laki. Lalu, eh, untuk orang-orang yang dominan menggunakan tangan kanan, testis kiri akan lebih rendah daripada testis kanan. Nah, struktur-struktur pada testis sendiri itu ada apa aja sih? Yang pertama ada tunica albuginea. Nah, ini yang berwarna hijau. Selanjutnya ada lobulus testis. Nah, ini ruang-ruang pada testis. Nah, apabila banyak, namanya menjadi lobuli testis. Nah, di lobulus testis ini ada tubulus seminiferus convolutus dan tubulus seminiferus rectus. Tubulus ini artinya saluran. Jadi, tubulus seminiferus convolutus itu saluran yang berkelok-kelok. Sedangkan tubulus seminiferus rectus itu saluran yang lurus di bagian sini. Selanjutnya ada mediastinum testis yang di bagian tengah.
Nah, di mediastinum testis ini ada struktur yang namanya rete testis, itu struktur yang berbentuk anyaman. Nah, rete testis di dalam mediastinum testis. Nah, selain itu ada juga ductuli efferentis di bagian sini. Nah, ia adalah saluran yang menghubungkan rete testis dengan ductus epididymitis. Nah, di tubulus seminiferus convolutus ini bagian yang paling penting, yaitu karena ia di sini terjadi spermatogenesis, yaitu pembentukan spermatozoa tadi. Baik. Nah, di sini ini bentuk yang lebih kecil. Ini bentuk perbesaran. Nah, ini potongan melintang bisa kita lihat di sini. Yang paling mendekati daerah basal ini adalah spermatogonium. Nanti ia akan menjadi spermatosit primer, lalu akan menjadi spermatosit sekunder, selanjutnya menjadi spermatid, dan yang terakhir menjadi spermatozoa. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, selanjutnya ada epididymidis. Nah, bisa kita perbesar. Nah, epididymis. Selanjutnya ada epididymis. Nah, epididymis ini berada di sini, di sebelah testis. Nah, epididymis ini dibagi menjadi 3 struktur, yaitu yang pertama ada caput epididymidis, selanjutnya yaitu bagian kepala. Nah, di bawahnya ada corpus epididymidis, yaitu bagian badan, dan yang terakhir ada cauda epididymidis, yaitu bagian ekor. Nah, nanti ada ductus epididymidis. Nah, itu ialah struktur yang berkelok-kelok. Nah, apabila diurai, panjangnya bisa hingga 6 meter. Selanjutnya ada ductus deferens. Nah, kita perbesar dulu. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, dari sini naik lalu ke sini. Di sini. Nah, ductus deferens ini berjalan dari epididymis ke funiculus spermaticus, lalu ke canalis inguinalis, lalu masuk ke cavitas pelvis, dan yang terakhir berada di posterior vesica urinaria. Nah, di belakang vesica urinaria, di belakang kandung kemih. Nah, saat di belakang vesica urinaria, lumen ductus deferens ini membesar. Nah, seperti yang kita lihat di sini. Terlihat ada apa berbesaran kan? Nah, ini yang disebut dengan ampula ductus deferens. Nah, ini bisa kita lihat ampula ductus deferens. Lalu ada juga vesicula seminalis. Bisa dilihat di sini ada vesicula seminalis. Nah, vesikula itu artinya kantung kecil. Apabila vesika itu kantung besar. Nah, jadi ini ialah kantung kecil. Seminalis ini berkaitan dengan cairan sperma, yaitu semen. Sehingga namanya seminalis. Sehingga uh, vesikula seminalis ini
eh, berfungsi untuk menyekresi sebagian besar cairan semen, yaitu sebesar 60%. Nah, 30% lainnya itu dari disekresi oleh testis. Nah, eh, vesikula seminalis ini terletak di posterior vesika urinaria. Nah, ini berada di belakangnya. Nah, dapat dipalpasi melalui rektum. Nah, selanjutnya ada ductus ejaculatorius. Nah, dia berada di sini. Nah, ductus ejaculatorius ini ialah gabungan dari ductus deferens yang di sini tadi dan ductus dari vesika vesikula seminalis. Nah, jadi dia berada di sini itu gabungan dari ductus deferens dan ductus dari vesikula seminalis. Nah, ductus ejaculatorius ini menembus glandula prostata. Nah, ini kan glandula prostata, jadi dia menembus. Nah, dan bermuara di uretra pars prostatica. Nah, di bagian sini. Nah, dia gabungan dari ductus deferens dan ductus dari vesicula seminalis lagi tadi, lalu menembus glandula prostata dan bermuara di uretra pars prostatica. Nah, setelah itu ada glandula prostata. Nah, ini bagian ini gambarnya. Ini glandula prostata. Glandula prostata ini terdiri dari otot polos, jaringan ikat fibrosa, dan kelenjar. Jadi, organ ini cukup padat. Dapat dipalpasi dari jari melalui rektum. Nah, organ ini juga dapat dipalpasi melalui rektum. Nah, glandula prostata ini menyekresi sebagian besar cairan semen, 30%. Nah, jadi yang 60%-nya tadi dari vesicula seminalis dan 30% lainnya itu dari glandula prostata. Cairan ini memiliki bau khas. Lalu glandula prostata ini mempunyai dua lobus, mempunyai dua lobus lateralis dan satu lobus medius, serta satu lobus anterior. Nah, apabila terjadi perbesaran atau hipotrofi maupun perbanyakan sel atau hiperplasia pada glandula prostata, tepatnya pada lobus medius, yang mana lobus medius ini berada di belakang dari uretra pars prostatica, menonjol ke lumennya. Maka perbesaran ini bisa mempersempit uretra pars prostatica, sehingga bisa menyebabkan gangguan dalam proses mengeluarkan urin, sampai tidak bisa mengeluarkan urin apabila ukurannya sedemikian kecil. Apabila eh, glandula glandula prostata ini mengalami hipertrofi ataupun hiperplasia, maka itu bisa memperkecil, mempersempit uretra, dan cairan urin pun tidak bisa keluar. Selanjutnya ada glandula bulbouretralis. Di mana sih tempatnya? Di bagian sini. Di sini ada yang namanya glandula bulbouretralis. Nah, glandula bulbouretralis ini terbenam dalam musculus pincer uretra di posterior pars membranacea uretra. Nah, dan glandula bulbouretralis ini bermuara di permukaan bawah pars spongosa uretra. Nah, ductus ex
Kreatoriusnya bermuara ke uretra di bulbus penis, tepatnya di fossa intrabulbaris. Baik. Nah, selanjutnya untuk organa genitalia eksterna maskulina itu yang seperti yang saya bilang tadi ada skrotum dan ada penis. Nah, untuk skrotum skrotum sendiri, nah, nah untuk nah, nah, untuk skrotum sendiri itu ialah kantong yang kantong yang terdiri atas kulit dan di bawah kulit ada lapisan polos yang disebut tunika dartos. Nah, tunika dartos ini melekat erat dengan kulit di atasnya, sehingga tidak bisa dipisahkan antara kulit dengan tunika dartos. Tunika dartos merupakan otot polos dan tidak mengandung lemak. Mempunyai dua kompartemen, yaitu kanan dan kiri. Namun terpisah dengan fascia spermatica eksterna oleh jaringan ikat longgar, yaitu eh, yang membuat skrotum bebas bergerak. Baik, di sini bisa kita lihat skrotum. Nah, selanjutnya itu ada penis. Nah, penis ini ialah organ kopulasi. Nah, untuk homolognya pada wanita itu ialah vagina. Penis sendiri terdiri dari radix, corpus, dan glans. Nah, radix itu akar bagian sini, radix penis. Lalu ada corpus yaitu batang, corpus penis, dan yang terakhir ada glans penis yaitu bagian kepala. Nah, radix radix penis ini terdiri dari dua krura atau kalau eh, kalau jamak namanya kura, kalau eh, satu itu namanya krus atau yang artinya kaki, dan satu bulbus. Ini dua dua krura dan satu bulbus. Nah, krus penis atau kaki penis tadi berlanjut menjadi korpus penis. Nah, ini menjadi korpus penis. Dua. Menjadi eh, untuk krus penis tadi berlanjut menjadi corpus cavernosus penis bagian atas. Lalu untuk bulbus penis ini berlanjut menjadi corpus pongiosus. So, corpus corpus pongiosum yang di dalamnya ada uretra. Nah, eh, tadi dari kurs berlanjut menjadi korpus dan diakhiri menjadi glans penis. Nah, itu untuk bagian-bagian dari penis. Selanjutnya ada organa genitalia feminina. Baik,
organa genitalia feminina ini juga dibagi menjadi dua, yaitu ada interna dan eksterna. Untuk yang interna itu ada ovarium. Di sini letaknya selalu ada tuba uterina. Di sini ada uterus. Ini bisa kita lihat. Dan ada vagina. Di bagian sini. Lalu untuk bagian eksternalnya sendiri, itu ada vulva. Enggak, tidak bisa kita lihat di sini. Ya, karena itu bagian luar. Baik, yang pertama itu eh, organa genitalia feminina ini ialah alat kelamin wanita. Itu berdasarkan perannya sebagai organa genitale primaria atau gonad itu untuk memproduksi gamet, yaitu ovarium. Selanjutnya, eh, organ genitalia sekundaria, yaitu organ selain gonad yang diperlukan untuk reproduksi. Baik, yang pertama tadi ada ovarium. Nah, bisa kita lihat di bagian sini ada ovarium. Ini bentuk berbedanya di bagian hmm, gambar yang berbeda. Nah, di sini ada ovarium. Nah, ovarium ini apabila seperti di laki-laki tadi homolognya inatestis. Nah, ukuran ovarium ini yaitu 3 kali 1,5 kali 1 cm. Pada ovarium ini ada juga yang namanya fossa ovarica. Lalu ada fasies-fasiesnya, yaitu yang pertama fasies medialis dan fasies lateralis. Lalu untuk ekstremitasnya itu ada ekstremitas tubaria dan ekstremitas uterina. Lalu ada margonya yaitu margo mesovarica dan margo libera. Nah, pada pada ovarium ini ada ligamentum suspensorium dan ligamentum ovarii. Nah, ini adalah ligamentum ovarii. Dan di sini ada ligamentum suspensorium. Nah, strukturnya sendiri pada pada ovarium itu terdiri dari epitelium germinal dan ada tunika albuginea, lalu ada korteks dan medula. Ini ada gambarnya. Nah, pada ovarium ini, nah di sini seperti yang bisa kita lihat, di sini ada ovarium, lalu di sini ada ligamentum ovarii, di sini ada apa tadi? Nah, tuba uterina, di sini ada mesosalping, mesovarium, ovovaron, lalu ada fimbria ovarian, dan mesotrium. Nah, nah, seperti yang kita tahu tadi, ovarium berfungsi untuk memproduksi sel ovum. Di sini ada corpus luteum. Corpus luteum. Di sini ialah fungsi endokrinnya karena di sini memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Lalu ini
Ini ada folikel yang sudah matang. Ini ada folikel-folikel lainnya. Yang pasti saat ovulasi itu akan dikeluarkan satu folikel atau satu sel telur. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, ini ovarium. Di sini ada tunika albuginea, ada folikel primer, di sini ada korteksnya, ada oosit, lalu ada antrum. Nah, ini yang sudah memiliki zona pelusida. Jadi di sini ada oosit sekunder, di sini ada antrum, di sini ada zona pelusida. Nah, ini folikel vesikular. Di sini ada juga corona radiata. Ini yang sudah diovulasi, yang mengalami ovulasi. Ini corpus luteum tadi yang menghasilkan hormon-hormon. Nah, baik. Selanjutnya itu ada tuba uterina. Ya, sebagai pemegang dari ovarium. Nah, di tuba uterina ini ada struktur-struktur seperti infundibulum, lalu ada fimbria, di fimbria seperti serabut-serabut infundibulum di sini. Ini ada fimbria, lalu ada ostium abdominal di sini ada lubang, lalu ada ampula. Ini bisa kita lihat ampula sepanjang ini. Ini tempat terjadinya fertilisasi biasanya itu di ampula tuba uterina. Lalu ada ismus, nih ismus. Satunya ada pars uterina, yang lebih dekat dengan uterus, dan ada ostium uterinum. Nah, struktur itu ada strukturnya sendiri itu lapisannya itu dari yang paling dalam tunika serosa, lalu dari yang paling luar itu ada tunika serosa, lalu tunika muscularis dan tunika mucosa. Bagian dalam dari tunika mucosa dan serosa, lalu ada tunika muscularis. Nah, selanjutnya itu apabila di perbesaran yang lebih kecil. Nah, ini tuba uterina ke kanan dan ke kiri ini terus. Hmm. Nah, selanjutnya itu uterus. Nah, uterus sendiri ini dibagi. Nah, uterus ini panjangnya bisa mencapai 7 cm dan yang pada wanita normal itu panjangnya 7 cm, lebarnya 4 cm di bagian fundusnya ini. Dan tebalnya 2,5 cm. Selanjutnya bagiannya sendiri itu ada korpus, ini bagian badannya, fundus, dan ada serviks, leher. Bisa gambar yang lain nah, di sini. Lalu ada kavitas uteri, kavitas ruang uterus. Lalu ada kanalis cervicis, kanalis, lubang kanal. Ada ostium internum, lalu ada isthmus, dan ada ostium externum. Nah, fasiesnya sendiri itu ada fasies anterior atau fasies vesicalis, lalu ada fasies posterior yaitu fasies intestinalis. Untuk yang anterior tadi menghadap dengan kantong kemih vesika urinaria. Lalu untuk yang posterior itu menghadap ke usus atau intestinalis. Nah, margonya sendiri ada margo lateralis misalnya. Nah,
Uterus sendiri itu strukturnya ada tiga, yaitu yang paling dalam ini endometrium, lalu ada miometrium, dan ada perim perimetrium. Nah, seperti kita tahu saat haid itu terjadi peluruhan dinding endometrium. Baik, selanjutnya itu ada, nah, lapisannya sendiri di sini. Kita lihat ini bagian endometrium, lalu ini miometrium, dan yang paling luar itu ada perimetrium. Baik, selanjutnya ada vagina. Nah, ini adalah gambarannya. Nah, vagina ini ialah organ kopulasi dan sebagai saluran kelahiran. Nah, panjang dinding anteriornya itu 7,5 cm. Dan untuk yang bagian posterior itu 9 cm. Nah, di vagina ini ada fornix vaginae, yaitu ini untuk fornix anterior, lalu ada fornix lateralis, dan ada fornix posterior. Nih. Nah, selanjutnya ada strukturnya itu yang paling dalam dari tunica mucosa, lalu tunica muscularis, dan tunica adventitia. Ini bagian cervix atau lehernya. Nah, ini ialah OUE. Tidak ada gambarnya di sini. OUE atau ostium uteri externum. Nah, untuk organ, nah tadi kan bagian dalam, selanjutnya ada organa genitalia eksterna, itu bagian luar, itu ada vulva atau pudendum. Nah, di vulva ini ada struktur mons pubis, yaitu eh, rambut-rambut kemaluan, lalu ada klitoris, di sini klitoris. Nah, ini bagian glans-nya, bagian kepala, lalu ada korpus, dan ada terus bagian kaki. Soalnya ada bulbus, bulbus vestibuli. Nah, ini bulbus vestibuli. Ini benjolan-benjolan akibat bulbus vestibuli. Lalu ada labia mayora, labia minora. Nah, untuk labium mayor yang di sini kanan kiri. Lalu ada labium minor, minora. Ini bagian dalam sini. Selanjutnya ada vestibulum vaginae. Nah, di sini. Lalu ada himen, himen yang paling dalam. Nah, dan yang terakhir itu ada glandula vestibularis mayor. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan. Selagi-lafnya saya mohon maaf dan terima kasih banyak atas atas semua perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.